Selanjutnya ada tata bahasa biep tidak beraturan atau pulkyucik. Apa itu pulkyucik? Pulkyucik itu artinya tidak beraturan. Jadi kan seperti yang saya bilang sebelumnya, dalam bahasa Korea itu mirip dengan bahasa Inggris. Ada kata tidak beraturan dan ada kata beraturan. Nah, di bahasa Korea disebutnya yaitu pulkyucik. Pulkyucik, tidak beraturan. Nah, sebenarnya untuk pulkyucik ini, selain yang biep tidak beraturan dan diga tidak beraturan, ada yang lainnya. Nah, namun untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar yang biep tidak beraturan dan diga tidak beraturan dulu. Nah, kalau biep tidak beraturan ini, kata kerja ataupun kata sifat tidak beraturan yang bentuk dasarnya berakhiran biep, seperti misalnya ada sipta, oryopta, dopta, cupta, komapta. Nah, jika dilekatkan dengan akhiran kalimat yang berawalan vokal, nah biep ini berubah menjadi u. Berubah menjadi u. Nah, jadi kalau misalkan kita mau merubah kata-kata dasar ini ke dalam bentuk aoyo. Nah, berarti si biepnya itu berubah menjadi u. Lalu bagaimana contoh penggunaan dari biep tidak beraturan ini? Nah, di sini ada kata dasar komapta. Komapta yang artinya terima kasih. Nah, kan di sini ada biep ya. Nah, biepnya itu berubah menjadi u. Jadi, kalau dirumuskan ini, goma, biepnya hilang, berubah menjadi u, ditambah oyo. Nah, kenapa oyo? Karena di sini kan u itu vokal yang selain a sama o. Jadi ditambahkannya dengan oyo. Nah, jadinya kalau bentuk non-formalnya gomapta ini adalah gomawoyo. Oh, maaf, ini seharusnya gomawoyo. Nah, lalu di sini ada sipta. Sipta yang artinya mudah. Nah, di sini kan bentuk dasarnya berakhiran biep. Biepnya itu berubah menjadi u. Nah, lalu ditambahkan dengan oyo. Menjadi si ditambah u ditambah oyo menjadi shiwoyo. Shiwoyo artinya mudah. Nah, seperti ini adalah bentuk kalimatnya ya. 정말 고마워요. 정말 고마워요. 정말 artinya sangat atau banyak. Jadi artinya terima kasih banyak. Seperti itu. Lalu di sini ada 김치는 매워요. 김치는 매워요. Nah, 매워요 ini kan dari kata dasar 맵다. Dari kata dasar 맵다, biepnya hilang, berubah menjadi u, jadi me ditambah u ditambah oyo menjadi 매워요. Namun ada pengecualian untuk biep tidak beraturan ini. Nah, kata seperti dokta dan gopta, jika bertemu dengan akhiran kalimat ao, biep ini berubah menjadi o. Jadi ini pengecualian untuk khusus untuk kata-kata ini saja ya. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin mengubah dokta dan gopta ini ke dalam bentuk informal aoyo, maka kita contoh ya. Dokta, biepnya berubah menjadi o. Nah, jadi do ditambah o ditambah ayo. Kenapa ayo? Karena ini akhiran vokalnya itu o. Nah, jadinya dilekatkan dengan ayo. Nah, sehingga bentuk informal dari dokta adalah dowayo. Dowayo. Yang artinya menolong. Seperti itu. Lalu, nah, untuk ipta dan cupta dan sebagainya ini termasuk dalam bentuk beraturan. Contohnya ini, nah jadi kalau untuk ini, ipta atau cupta dan yang lainnya,
tetap tidak hilang si biopnya ini tuh. Nih seperti ini. Ipta kita ubah ke dalam bentuk aoyo menjadi iboyo. Iboyo yang artinya memakai. Nah, si biopnya itu tidak hilang. Nah, kenapa? Kok kalau yang ini bentuk beraturan? Jadi kan ada dalam bahasa Korea itu ada yang beraturan dan tidak beraturan. Jadi emang kalau untuk ini mau tidak mau kalian harus menghafalkan mana yang kata yang beraturan dan mana yang kata tidak beraturan. Nah, seperti itu. Nah, kalian nanti bisa cari tahu lagi mana kata yang beraturan dan kata yang tidak beraturan. Selanjutnya ada diget tidak beraturan atau diget bulgyuchik. Nah, untuk diget tidak beraturan ini, kita kerja dengan bentuk dasar berakhiran diget seperti kota, deta, mutta. Bila bertemu dengan akhiran kalimat yang dimulai dengan bunyi vokal, maka diget ini akan berubah menjadi real. Contohnya, ini ada kata dasar gota yang artinya berjalan, kita rubah ke dalam bentuk aoyo. Nah, digetnya ini berubah menjadi real. Nah, got ditambah dengan oyo. Kenapa ditambah dengan oyo? Karena di sini akhiran vokal dari gota itu selain a dan o, jadinya ditambah dengan oyo. Nah, gota diubah ke dalam bentuk aoyo menjadi goroyo. Goroyo. Jadi digetnya hilang, berubah menjadi real. Nah, artinya berjalan. Lalu di sini ada mutta yang artinya bertanya. Nah, digetnya ini hilang, berubah menjadi real, sehingga mut ditambah oyo, digetnya berubah menjadi real menjadi muroyo. Muroyo. Nah, artinya bertanya. Nah, tapi sebenarnya mutta ini bisa diartikan sebagai bertanya dan bisa diartikan sebagai menggigit. Nah, kalau mutta yang artinya bertanya, ini tuh kata yang tidak beraturan, sedangkan mutta yang artinya menggigit kata yang beraturan. Jadi kalau mutta yang artinya menggigit, kita ubah menjadi bentuk aoyo, gigitnya itu tidak hilang, tidak berubah menjadi real, jadinya tetap mudoyo. Mudoyo. Itu untuk yang artinya menggigit ya. Nah, selanjutnya ada contoh percakapan. Ini mu엇을 해요? 무엇을 해요? sedang apa? 음악을 들어요. 음악을 들어요. mendengarkan musik. Nah, 들어요 ini dari kata dasar 듣다 yang artinya mendengar. Digetnya hilang berubah menjadi real sehingga ditambah oyo menjadi 들어요. 들어요. Nah, 음악을 들어요 yang artinya mendengarkan musik. Nah, namun ada pengecualian lagi nih. Kalau data, mita, otta, bata, dan lain-lain ini adalah kata kerja beraturan. Jadi kalaupun diubah ke dalam bentuk aoyo, si digetnya itu tidak hilang. Nah, jadi contohnya seperti ini nih. 문을 닫아요. 문을 닫아요. Ini kan kata kerja yang beraturan, digetnya tidak hilang, tetap ada. Jadi 닫아요. 닫아요 yang artinya menutup pintu. Lalu ada 선물을 받아요. 선물을 받아요. Nah, ini dari kata dasar bata. Digetnya tidak hilang. Jadi tetap 받아요. 받아요 yang artinya menerima hadiah. Nah, kita sedikit buat kesimpulan ya. Nah, kan bulgyuchik atau kata dasar tidak beraturan, kan jadi ada kata yang beraturan dan ada kata yang tidak beraturan. Jadi mau tidak mau kita itu harus menghafalkan atau membedakan mana sih yang kata dasar beraturan, mana yang kata dasar tidak beraturan.
Nah, jadi kita fokus saja ke yang kata tidak beraturan, karena pastinya yang tidak beraturan akan lebih sedikit daripada yang beraturan. Nah, untuk tadi kan ada biep tidak beraturan. Nah, ini contoh-contoh dari kata dasar biep tidak beraturan. Lalu yang diget tidak beraturan. Dan ada juga yang re tidak beraturan. Nah, yang ini tuh yang tadi yang kalau ada re ininya itu si e-nya itu menjadi hilang ditambahkan dengan konsonan real. Nah, jadi misalkan di sini ada kata dasar dareda. Dareda yang artinya berbeda, sehingga kan ini re, e-nya dihilangkan ditambah dengan real menjadi dalayo. Dalayo. Seperti itu. Nah, kalian nanti cari tahu lagi kata dasar mana sih yang tidak beraturan dan mana sih yang beraturan. Agar lebih mudah nanti saat menggunakan kalimat informal atau non formal aoyo. Seperti itu. Nah, 감사합니다. 수고했어요, 여러분. kita ketemu lagi di pembelajaran yang selanjutnya ya. 다음에 또 만나요. 안녕.